Well, let's just say it's a run. Yes. Uh, ya. Halo guys, Hakim di sini dan ya setelah Akatsuki itu tak ada apa gue malah kita lagi beli ginian. Ya, kali ini gue akan nge-review Destiny Gundam Spec 2 sama Zero Silhouette ya. Jadi dia ini satu bundle. Gue juga gak nyangka ya dia bakal bikin satu bundle begini. Dan ya gue udah lama ya nggak beli HG yang gede gini ya. Or is it my first time I think? Let me think. Gue pertama kali sih beli HG segede gini ya. Soalnya rata-rata gue beli kotak segede gini itu MG. Banter-banter MG, segede gini tuh rata-rata MG gitu. Dan ini HG tapi ya gede gitu. Dan ya wow. Tapi ya jadi ya, di pertama kali ya gue beli HG yang tebel gede banget begini. Ya, kita lihat dulu aja ya untuk ke sebelahnya. Dia seperti biasa ya, dia ada ilasnya. Dan di sini kita lihat di sini ada hasil jadinya si Destiny Pack 2 ya. Dan ya katanya sih ya kalau mau dibilang sama yang Destiny versi Destiny ya bisa dibilang iya bisa dibilang enggak juga ya, cuman let's just see ya gitu. Terus kita ke sebelah sini dan ya this is the main show-nya. Itu dia siluet ya, jadi box segede gini itu dia cuman buat numpangin ini. Ya jadi untuk ininya sebenarnya ya gimana ya dibilangnya ya, ini cuman kayak ini doang, cuman kayak ekstra doang. Jadi ini main show-nya, ini ya kasih aja lah gitu ya. Terus kita ke ini dan ya nge-post segede ini kita dapet 2 stand base. 2. Kalau Akatsuki dapat 1, ini dapat 2 sendiri di kotak. Kita at least we know apa segede apalah ya ini ya. Dan ya kita ke sebelahnya lagi dan ya terus ke sebelah lagi ya segede banget berat banget. Nah ini hasil jadinya, ini bagian destininya dan ini pas udah ini pas dipasang jadi sama silhouette itu. Jadi ya dan ya ini gede banget lah Kevin. Gini, kita coba cek sama where is it? Oh, there you go. Sama RG Akatsuki ya. Iya, tebelnya hampir seperti setengahnya ya, setengah dari RG Akatsuki dan ya mungkin lebar boxnya hampir sama lah ya sama kayak RG Big gitu ya, kayak Hanyu, No Gundam itu hampir sama lah ya. Tapi tebelnya itu loh, gila ini 2 biji sendiri nih, 1,5 lah ya, hampir 2 lah ya, dua kali stack ya. Akatsuki ini. Jadi I think will be interesting. Oh ya, untuk harganya di Jakarta ini gue dapatnya 1,5 juta ya. Jadi ya it's a hefty price for a hefty kit. Let's see what's inside. Oke. Ya, kita buka dulu. Dan ya, it's big. Come on, damn it. Whoa. Damn, it's packed. Oke, ya. Jadi dalam kotaknya, bagnya ya, ada 1, 2, 3, 9, 10. Ya, 10 bag. I mean, ya oke lah ya untuk harga segede gini ya. Jadi the fuck. Yeah, I need to make this. Stiker, ya ada stikernya. Dan ya buku manual. Dan ya untuk kit kali ini dia dibagi 2 ya. Jadi ada part for siluetnya isinya 12 runner. Ya, oke, bentar. Editor Hakim di sini dan ya gue mau klarifikasi aja untuk runnernya, untuk yang di force ini ya, untuk yang di Zeus Silhouette itu dia harus ya ada 10.
Iya 10. Dan mungkin kalau ditambahin sama stand base ya jadi 12 ya. Jadi ya untuk sisi selewetnya 10. Dan sisanya itu 2 diambil buat standnya, dan sisa dari itu, dan sisanya itu punya si Destiny, karena ya ini tuh sebenarnya cuman reprint ya dari Destiny. Tapi oke, jadi kitnya udah jadi, dan ya mungkin pengalaman ini ya apa, feel gua ya pas King of Build ini tuh ya, jadi perbedaan ya, mungkin pertanyaan pertama yang paling ditanya sama orang-orang pasti, bedanya di mana ini sama yang Destiny biasa? Jawaban gua internally none. Jadi ya kalau gua bilang secara dalamnya itu dia sama persis sama kayak RG Destiny yang keluar tahun 2020-an ya. 2020. Jadi internal sama, semuanya sama, masih pakai polycap juga, tapi yang bedanya dia cuman di color ya. Ya selain mungkin kalau yang di video gua nggak pakai stiker yang di Destiny ya. Tapi kalau yang di spec 2 gua pakai ya ini beberapa di tangan, di ini ya, di shield juga, dan ya gua repaint juga beberapa di rifle, jadi ya biar jadi pembeda lah. Tapi kalau gua bilang hampir sama, bukan hampir sama ya, ya internalnya sama, tapi luarnya emang beda. Jadi dia yang di luarnya itu dia diganti color ya. Jadi yang bagian dadanya itu jadi lebih mirip ke Legend yang dipakai si Rey. Vivinnya berubah jadi warna abu-abu, dan overall colornya juga kayak agak di tone down dikit ya. Jadi yang putihnya itu jadi abu-abu, Iron Knight-nya juga jadi putih ya, jadi putih banget ini. Overallnya sebenarnya sama sih, cuman yang bikin beda itu dia di sini. Yes. Ya, yang pembeda di spek 2 itu dia cuma di sini doang. Jadi siluetnya. Dan bisa dilihat ini tuh gua nggak masuk satu frame ya. Jadi muat cuman agak-agak aneh ya bentuknya. Tapi ya ini main show-nya kalau di spek 2 ini. Ya siluetnya ini. Siluet ini gede banget. I mean, lu ini lihat ini well, for comparison ya inilah. Destiny ini dia bisa carry ya di atasnya itu, jadi kayak I don't know, witch in a broom ya, sampai ya gitu loh, gedenya itu jadi I think oke, kita lihat aja dulu ini siluetnya itu dia ya, that's only the fucking barrel, nggak, belum atas ini baru, wih, ini 3 kalinya Destiny ya, panjangnya aja ya. Dan ya kita bisa lihat di ini ya, masih menjulang tinggi coy. Anjir. Ini pas gue pertama kali bikin itu juga kayak, buset gede banget ini for 1,5 million. Like yang 1,5 juta kayak menurut gue agak-agak worth it ya, tapi ya, anyway, let's just see kita lihat dulu aja deh sesuai itu kayak gimana. Ya, setelah kita lihat setelah kita lihat di bagian ini pas lagi stand ya, kita di handheld aja untuk ini, karena ya turning table-nya nggak muat ya buat buat segede ini. Untuk display ini itu diperlukan 2 stand base ya, seperti yang dilihat sebelumnya itu, yang satu buat megang barrelnya di bagian belakang, dan satunya lagi itu dia dikonekin ke sini. Jadi ada lubang di sini 2, satu yang bulat, satu yang kotak. Nah ini terserah lah ya mau yang mana mau dipasangnya. Cuman gue tadi itu emang lebih prefernya pakai yang kotak ya, karena ya lebih enak aja. Lebih stabil daripada yang bulat dan lebih gampang dicopot. Dan ya ini tuh cuman senjata doang. Jadi ini tuh bagian sini tuh triggernya, dan sisanya cuman kaki sama mungkin ini kokpitnya nggak dipakai antar ini, sama barrelnya di belakang. Jadi ini dia ada 3 barrel. Mungkin ada yang nanya kenapa 3, karena ya mungkin nggak muat juga ya di Destiny ya. Overweight lah ya istilahnya. Ya mungkin ini ya karena cartridge ada 5, jadi ya mungkin yang penasaran kenapa cuma barrelnya 3. But anyway, ini bagian kakinya, dan ya mungkin salah satu kelemahan dari kit ini ya buat gua itu bagian sayap. Nah sayapnya ini tuh karena mirroring dia sama, jadi pas
gerak pun juga ada yang kurang gitu. But anyway, kita coba aja dulu pasang ke Destiny-nya dan kita lihat seberapa gedenya lagi dikit nih. Ini udah gede tambah gede lagi nih jadinya. Many adorable hours later. Jadi setelah kita bongkar aja di beberapa bagian, kita ambil bagian unit utamanya. Yo, yang pertama kita harus copot semua aksesorisnya dulu ya. Jadi kita nggak perlu Iron Knight-nya, terus sama rifle yang blaster rifle, I don't know about this guy, tapi ya itu. Dan ya bare bone banget. Jadi kita cepat aja dulu. Ya rifle-nya juga ya, shield-nya juga. Dan untuk ya mungkin kalau di metal build itu masih dipakai kakinya ya, masih dipasang lah kakinya, tapi yang HG seperti biasa dia nggak pakai, jadi kita copot juga. Nah kemudian kita pasang bagian booster dulu ya. Kita pasang bagian booster dulu. Yang pertama ya setelah dicopot kayak tadi gua pertama kali itu, ya dia jadi kayak gini dan pack kaki itu dimasukin ke pack sini. Jadi ya itu alasannya kenapa harus dicopot kakinya. Ini ya jadi kayak gini. Dan untuk sayapnya kita putar dulu ya harusnya. Ini disejajarin lah ya sama bawahnya. Kita masukin ya. Nah, masukinnya itu ada lubang di sini. Nah, ya mungkin bisa kelihatan di situ. Dan kita masukin ke dalam sambil diraba-raba juga ya. Harus ngikutin railingnya juga, jadi it's a bit tricky, agak-agak tricky dikit tapi nah kalau udah masuk. Yang sebelah juga sama. Dan oke, kakinya sudah kepasang, armor fashion ya. Dan ya untuk kali ini dia nggak bisa diri sendiri ya, tapi kalau dipaksain bisa lah ya. Ya oke, selanjutnya kita ke bagian backpacknya dulu, karena menurut gue ini yang paling masih gampang lah ya untuk. Jadi yang pertama kita pasang sensornya dulu. Yang paling pertama kita tekuk dulu, dan yang ini kita naikin naikin kayak gini ya, jadi kayak ada hooknya gitulah. Terus kita pasang ke bagian kanan, kiri kan? Nah ya bagian kiri. Kita bisa lihat di sini. Kita masukin ke slotnya yang di ini ya, high energy rifle ini ya. Jadi kayak gini. Dan sisanya kita hooknya tinggal balikin, and that's it. Nah untuk selanjutnya kita bagian kanan kanan ini yang isinya Iron Knight awalnya kita isi sama ya barrel ini. Jadi sama kayak tadi, tinggal slot aja ya sebenarnya. Kalau kayak gini doang dia nggak kuat ya, apalagi bazukanya ini gila ini. Barrelnya doang aja ini dia nggak kuat ya. Jadi itulah datang ya side skirtnya. Jadi yang paling pertama dari side skirt ya copot dulu depannya ini. Jadi dia kayak gini, barebone, pasang dulu ya pakai pack ini buat pasang ke bagian skirt ya, back skirt ini. Nah di sini yang agak krusial ya buat backpack ini. Jadi di belakang ini hooknya harus nyatu sama belakang. Jadi di sini ada si clip, ntar di dalamnya ada kayak pack gitu. Jadi kita naikin dulu ini biar sejajar, terus kita naikin ini dan masukin ke dalam sambil di adjust ya buat bodinya. Dan satunya lagi juga bagian barrel ya. There you go. Dan ya habis dipasang gini jadi nggak sagging kemana-mana ini. Jadi they thought of this. Oke ya, enough of that. Kita masukin ke nah selanjutnya kita masukin chest armornya ya. I don't know what someone says it's like a ya mungkin lu pada tahu lah. Harus masukin ke lubang yang ada di sini ya. Sisanya tinggal adjust sama ventnya, sebelahnya juga sama, ventnya juga harus di adjust juga. Dan tinggal bentar, kita perlu stand ya buat ini biar nggak tumpah-tumpah. Kita perlunya yang ini ya, yang bulat. Dan surprisingly stand ini cukup kuat buat nahan Destiny ini ya. Jadi bagian ininya udah jadi, sekarang tinggal barrelnya ya. Nah untuk barrel ini ada beberapa yang digunakan, ada beberapa yang enggak. Contohnya ujung ini dia nggak dipakai, jadi kita copot. Harus pegang bagian sininya sama bagian, kalau di sini tuh lumayan tipis ya, jadi gampang patah, jadi ya harus hati-hati aja. Jadi pegang bagian sini, bagian hitam ini sama bagian ujung ini, dan jadi. Oke, habis itu kita
puter bagian ujung sini sampai mentok kayak gini, dan lepas cover ini. Harus ya mungkin gua gak confess, harusnya di sini tuh ada kayak semacam pack ya di bagian sini, cuman ya gua separuh ngantuk nge-build-nya jadi kepotong juga. What a dummy. Sebenarnya ini bisa dinaikin jadi, tapi agak susah sekarang. Terus tinggal yang ini kita arahin ke sini, puter ke sini, dan pasang kayak gini, dan tinggal masukin ke lubang yang ada di sini. Tiny little that thing in there ya. Iya, ya lubang kecil itu. Dan oke, sip. Ya, dan jadi. Nah, that's it. Buat barrelnya, ya setelah dicopot kita copot bagian ini, terus kita pasang yang extended ya, yang extended yang ada handle-nya ke bagian sini, dan yang terakhir arahin masukin ke barrelnya ke bagian sini ya, yang tempat tadi kokpitnya itu, dan udah jadi. Iya, dan inilah hasilnya setelah dipasang sama Zeus Silhouette. Dan iya, it's humongous. Like gua nggak bisa nyatuin jadi satu frame ini, apa satu kit ini ya, dengan barrelnya yang sepanjang ini. I mean, ya inilah gue harus nuki ke atas biar bisa ngeliatin barrelnya itu. Damn. Ya jadi ya ini gede banget. Ya ini mungkin salah satu keunikan dari Zeus Silhouette ini ya. Dia ya gimana ya? Gue bilang dia menghadirkan kit yang gede ya. Selain apa? Mungkin seri seat lah ya, terutama ya, dia ngasih kit yang gede-gede banget ya. Kalau gue bilang paling Meteor tuh. Dan ya mungkin ada dua versi ya, satu versi yang premium Bandai, satu lagi yang kayaknya ada yang normal, cuman gue lupa, kayaknya di box art yang lama ya, yang sama Freedom itu ya. Terus dia ada lagi yang Destroy ya, itu baru-baru banget ya, baru tahun kemarin kayaknya kalau nggak salah, itu Destroy, dan ya gede juga. Jadi entah kenapa seat itu isi-isinya kit-kit gede semua. Kitnya gede-gede semua gitu. Jadi ya selain mungkin ada MS-MS yang kecil yang biasa gitu, cuman untuk ininya lebih banyak di seri seat ya. Ya gue nggak tahu sih harga Destroy berapa, cuman kayaknya agak lumayan mahal juga. Jadi we'll see. Ya anyway, kita lanjut aja ke bagian bahas ininya. Nah, main show dari sini tuh yang gue bilang tadi tuh, barrelnya itu. Jadi dia itu kalau udah dipasang ya, kalau udah dipasang Zeus Silhouette itu dia cuman punya satu pose, yaitu pose nembak sama inilah, jadi dua lah ya, sama mode standby begini. Jadi ya that's it. Lu nggak bisa bosein bawa Aron Knight-nya atau bawa rifle. Mungkin bisa lah ya lu posein lah ya, cuman kalau emang mau roll accurate ya ini begini doang, sama satu lagi ya mode nembak gitu. Dan ya speaking of mode nembak, dia ini ya secara teknis itu ini ya, apa, nembak pas lagi pertama kali lihat ya, dia itu sebenarnya bisa dipasang ke Akatsuki di kitnya juga, cuman dia dengan tambahan V Bandai ya. Seperti biasa lah, Bandai masih V Bandai buat masang gini ke Akatsuki itu macam mana itu. Dia ada beberapa tweak lah ya di kakinya sama di waist-nya itu, jadi biar dia bisa masuk ke Zeus Silhouette ini, bisa masuk ke Akatsuki itu. Jadi ya I don't know, harga di sini 1,7 paling murah, itu pun kayaknya pre-order ya, gue juga. Oh, ya, dan yang paling mahal 2,5 juta untuk option parts yang nggak full kayak begini. Dan gue disuruh minta bayar 2,5 cuman buat dapet backpack kayak Shiranui pack sama attachment buat ini. Menurut gue ridiculous. Walaupun gue sebenarnya pengen yang ngeliat Akatsuki
pakai si siluet ini ya. Cuman kayaknya menurut gue hampir gak mungkin ya di channel ini ya, karena ya kayaknya ini gundulan termahal yang pernah gue buat sekarang. Ya, singkirkan itu aja dulu, kita coba pose ini ya dalam bentuk nembak ya. Jadi menurut gue dia agak tricky ya buat di posein ya, terutama mau pose nembak itu. Jadi gue langsung aja lah ya. Yang pertama itu kalau gue sering ini ya, kalau gue pas mainin itu puter ini ke sini, nih puter handle-nya yang ini ke sini, terus kita perlu stand kedua ya buat nahan. Nah, nahannya ini tuh dia ada di ini ya, di stand yang kotak itu, yang tempat buat siluetnya terbang pas lagi solo itu. Colokin, wait, what is it? Nah, iya di sini colokin, terus kita turunin dikit biar oke lah ya. Ini kita tekuk ke dalam biar gak ganggu banyak sama posenya. Oke, kita putar ke atas, terus kita masukin tangannya yang pertama ke sini. Wait. Oh, that's getting hard. Oke, ini begini. What is it? Mana ini? Masukin handle abu-abu ini ke lengan. Yeah, this is getting me crazy. Dan lengan kanannya dia pegang bagian sini. Gue bukan modeler bandai, jadi gue nggak tahu cara dia cara mereka masang sampai bisa naik ke atas itu kayak gimana. Jadi well, this is the best that I could. Oh iya, sama aduh, au pinggang, buset, kenapa malah gini gue, aduh, bikin kit ini berasa tua gue. Okay, I think that's more I like it. Mendingan. Ya, sedikit jeda dulu. Buat siluet itu saking simpelnya gimmicknya itu gua sampai lupa buat ngerekord ya bagian ini ya. Jadi ya gua taruh di tengah-tengah aja lah ya, di tengah-tengah antara ya sebelum kelar at least. Ya, jadi di gimmicknya itu dia ada, let's just say dikit iya tapi besar-besar ya, karena ya as you can see before lah ya, dia gede. Tapi kita lihat dulu satu-satu gimana ya. Nah ya, ini untuk di bagian pot bagian kiri ya. Jadi dia itu ini isinya kayak inilah sensor semacamnya. Ini sensornya kayak gini, sensornya ini bisa ditekuk kayak gini. Terus ada radome-nya, nggak tahu radome apa, cuman entah kenapa bentuk pas di runnernya itu mirip kayak I don't want to say it, but yeah, here's the picture. Jadi ya gitu. Yang paling uniknya tuh di sini dia isinya misal semua. Selain dari itu ya, untuk senjatanya. Jadi dua pot kecil ini isinya misal semua, and it's tiny. I mean, oke, gue sebut dikit. Ya, it's tiny. Ya kayak fortube misal gitulah. Nah, tapi di sebelahnya ini tuh dia yang paling banyak misalnya itu. Jadi, tapi ini part swap ya. Jadi kita dapet partnya, dan ya ini gua repaint dikit ya biar mirip kayak ininya, tapi dia per selnya itu dia ada 3 tube. Jadi 4, 8, 10 sel ditambah dikali 3 ya 30 misal sekali rilis. And that's for ya, mungkin itu buat yang bagian kiri. Untuk bagian kanan kita ada barrel ya, barrel top, dan ya ini stackable ya sampai 3 barrel. Ada satunya ada di sini. Cuman yang bisa dipasangin gimmicknya itu, gimmick yang apa tuh namanya tuh, gue lupa apa aja tuh, handle. Nah ya, handle-nya itu dia cuman satu, yaitu di atasnya itu. Tapi ya kalau mau dipasang sebenarnya bisa aja dipasang ya ke
ininya ya, ke barrelnya ya, cuman nggak fungsi ininya. Bagian sininya tuh nggak fungsi, jadi ini berdua cuman dummy lah. Terus gimana kalau mau ngeposein sisa satu barrel atau gimana, kita tinggal geser ini aja, geser ini dan dia keluar. Ini bisa ditaruh di mana lah. Terus ini tuh kayaknya agak unik ya ininya, sistem lockingnya tuh dia agak unik ya, jadi kayak counter gitulah, kayak lawan arah gitu. Jadi dia tuh kalau mau masang dia tuh masang atas itu dia kayak gini, tapi kalau mau ngelepas bawahnya dia ditarik juga ya, gitulah. Jadi intinya emang agak counter ya, jadi agak rempong ya kalau mau masang atau mau copot itu, jadi harus megangin bawahnya. Tapi menurutku cukup inilah, masih oke lah ya, masih bisa, tergantung orangnya juga lah. That's it from the right one. Kita lanjut ke bagian salah satu kakinya. Jadi yang gue bilang sebelumnya itu yang yang bikin agak repot di sini tuh karena ya ini kan karena reprint ya. Jadi dua itu reprint di tempat yang sama dengan arah yang sama. Jadi kalau kita arahin kayak gini tuh dia dua-duanya sim line-nya itu dia ke bawah sini semua. Nah yang ini juga ke bawah sini. Dan kenapa merepotkan? Karena yang bagian sini, yang bagian bagian kanan itu dia kan harus muter abis mode kayak gini tuh dia harus diputer lagi. Dan nah pas ininya kebuka. Jadi gue saranin kalau emang nggak mau di repaint, itu bagian sini tuh dilem mati aja lah ya. Dan ya mungkin kalau yang nanya-nanya ya bagian sininya aja ya kalau udah dipasang itu. Atau mungkin kalau ada saran yang bagus bisa lah taruh di bawah ya. Tapi menurut gue ini udah cukup bagus lah ya, ditahan di sini gitu. Ya, jadi sekalian aja gua sudahi dulu dia di sini karena ya mungkin mohon maaf aja, jadi gua nggak bisa puter ya karena barrelnya panjang. Ya, ya udah diginiin pun masih panjang banget. Jadi anyway, gimana menurut lu pada ini tentang HG yang paling besar, paling mahal yang pernah ada di seri Seed ya, selain ada Meteor ya, cuman itu antara Pibande sama nggak, jadi agak-agak abu-abu di situ. Ya, regular release dengan kalau di Jepang harganya 8.000 yen lah ya. Mungkin kalau ada yang ke Jepang atau ya seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau ada temen yang ke Jepang, kalian saranin ini aja, minta aja lah, ini nitip ini dikit nih. Kalaupun ya mungkin harus bawa inilah dengan mengorbankan 1-2 koper lah ya, karena ini gede. Dan ya makan banyak tempat banget ya. Oh ya, dan pastikan ada tempatnya juga. Oh wait, I almost forgot, shieldnya taruh sini. Nah ya anyway, itu pendapat gue tentang HG ini ya. Tapi kalau disecara ringkasin, menurut gue ini sangat worth it lah ya untuk harga di kita ya. Tapi ya kisaran harganya 1,5 juga sih, tapi ya agak-agak worth it lah ya, walaupun nggak terlalu inilah. Menurut gue harganya masih bisa diturunin dikit lah ya. Ada lah pas toko-toko yang ngejualnya lebih murah ya daripada yang gue beli sekarang ini. Dan ya singkat gue terakhir gue ngeliat ada yang jual 1-2, cuman agak-agak sketchy. Jadi gue kayaknya lebih aman beli yang udah pasti aja lah. Jadi selain nitip ya beli aja dari lokal ya, cuman ya ibarat inilah harga impor lah. Tapi ya kalau ada yang ke Jepang, gua saranin beli ini, apalagi kalau yang belum punya si Destiny Gundam yang versi si Destiny, gua saranin beli inilah ya, karena ini udah two birds in one stone lah ibaratnya. Kalau di Indonya inilah kali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Dia dapat Destiny-nya, dia juga dapat yang versi terbarunya. Ini ya sesuai semacamnya ya. Mungkin ekstra kalau lu bisa nemuin yang Pibandai itu dan lu udah punya Akatsuki. Jadi seharusnya bisa lebih murah lah ya kalau di Jepang ya. Apalagi kalau lu punya kenalan lah ya yang di Jepang yang lagi tinggal gitu kan, bisa mesen Pibandai dari sana gitu. Ya, but anyway, that's it from me. But anyway, that's it from me. And wassalam. And happy building, guys.